materi terutama tentang analisis, kelayakan sistem dan juga mengenai, requirement analisis pada analisis dan desain sistem ya. Saya akan coba melakukan share screen dulu ya. Eee, kita melihat di sini sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya perlu mengingatkan kembali bahwa di dalam analisis feasibility atau analisis kelayakan pengembangan suatu sistem informasi itu ada 3 hal yang penting, yaitu technical feasibility, economic feasibility, dan organizational feasibility. Technical feasibility itu membahas tentang can we build it. Jadi technical feasibility ini adalah analisis kelayakan mengenai apakah suatu sistem informasi itu layak untuk dikembangkan dan, dengan melihat aspek teknikalnya. Jadi aspek teknikalnya itu apakah, satu apakah Eee, bagaimanakah kemampuan pengembang? Apakah pengembang memiliki, familiarity dengan teknologi? Apakah pengembang memiliki modal penguasaan teknologi yang baik yang diperlukan untuk pengembangan suatu sistem informasi? Ya, jadi ini, technical feasibility ini lebih ke arah sejauh mana pengembang memiliki kemampuan teknologi yang cukup, dasar kemampuan teknologi yang cukup, yang diperlukan untuk, eee, melakukan pengembangan sistem. Jadi pengembangan sistem itu kan biasanya kompleks. Nah, pengembangan sistem yang kompleks itu biasanya memerlukan, eee, kesiapan dalam kemampuan mengembangkan teknologi. Nah, jadi yang pertama adalah familiarity with technology. Yang kedua adalah misalnya terkait teknikal juga, misalnya project size-nya itu besar atau kecil. Kalau besar mungkin akan mempengaruhi mempengaruhi, kemampuan, eee, pengembang ini untuk nanti ketika mengembangkan sistem, eee, apa, mengembangkan sistem yang terlalu besar, apakah ini mampu atau tidak. Kemudian juga keseimbangan antara ukuran project dengan ukuran sumber daya. Apakah maksudnya ukuran sumber daya yang menguasai teknologi, yang benar-benar menguasai teknologi yang diminta untuk pengembangan sistem informasi. Nah, ini berimbang nggak? Cukup nggak? Kemudian compatibility ini adalah, apakah suatu sistem yang dikembangkan ini akan memerlukan suatu integrasi sistem atau tidak? Nah, jadi technical feasibility itu artinya adalah can we build it atau eee, can the team, software development team build it. Jadi, hal yang perlu diluruskan di sini adalah familiar with technology ini bukan familiarity with technology dari sisi pengguna, bukan pengguna yang familiar dengan teknologi, tapi apakah tim yang mengembangkan ini familiar dengan teknologi atau tidak. Itu harus eee, ingat kembali, kemudian kalau, economic feasibility ini adalah should we build it, dilihat dari sisi apakah secara ekonomi, sistem informasi yang dikembangkan menguntungkan atau tidak, memberikan benefit dan mengurangi kerugian atau tidak. Bagaimana proyek pengembangan sistem informasi nanti, eee, menghasilkan keuntungan ini bisa dihitung dari NPV atau ROI atau break even point dan sebagainya. Kemudian dan juga organizational visibility. Kalau organizational visibility ini terkait pengguna. Sejauh mana pengguna menerima sistem yang dikembangkan? Sejauh mana pengguna familiar dengan teknologi untuk menggunakan suatu
sistem informasi yang di situ ada teknologi informasi yang ada. Nah, jadi itu adalah tentang organizational visibility. Apakah nanti akan digunakan dengan baik, apakah ketika digunakan itu selaras dengan bisnis atau tidak. Nah, itu adalah organizational visibility. Nah, kemudian saya akan juga menyinggung mengenai functional requirement ya. Contoh functional requirement dan non-functional requirement ya, telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya kalau functional requirement itu adalah requirement atau analisis suatu kebutuhan yang terkait dengan analisis kebutuhan sistem yang terkait dengan sistem yang akan dibangun. Misalnya jadi terkait dengan fitur-fitur yang akan dibangun. Kemudian kalau non-functional requirement itu terkait dengan unsur penunjang. Misalnya, apakah sistem bisa dijalankan di sistem operasi Windows? Bagaimanakah performanya? Bagaimana penggunaannya itu bagaimana? Bagaimana security-nya? Bagaimana dilihat dari sisi cultural dan seterusnya. Saya akan memberikan contoh mengenai hal-hal di atas, hal tersebut ya. Saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama adalah kalau dilihat dari sisi ini ada suatu kasus, ini kasus pernah saya sampaikan di perkuliahan ya. Kita akan melihat bagaimana analisis kelayakannya, analisis kelayakan teknis, ekonomi, dan analisis organisasi. Dan berikutnya juga apakah functional dan non-functional requirement-nya. Jadi dari contoh ini, perusahaan ingin memodernisasi cara melacak kehadiran karyawan dengan mengimplementasi sistem manajemen absensi online. Kita akan melihat apakah secara kelayakan teknis apakah mungkin nggak akan dikembangkan. Nah, jadi kita akan melihat kalau sistem manajemen absensi online ini memerlukan teknologi apa saja. Misalnya teknologinya itu kan menggunakan fingerprint. Nah, fingerprint itu orang fingerprint kan secara teknologi mungkin sudah dijual antara alat untuk membaca fingerprint, untuk pengembangan sistemnya mungkin tidak sulit ya. Integrasi antara fingerprint dengan sistem yang ada mungkin skalanya tidak terlalu sulit walaupun tidak terlalu mudah. Jadi mungkin skalanya menengah, kita bisa katakan seperti itu. Lalu itu adalah analisis kelayakan teknis ya. Lalu kemudian selain itu apakah ini melibatkan sistem yang banyak yang perlu diintegrasikan atau tidak? Kan tidak. Berarti ini dalam sisi dari sisi kompatibilitas atau integrasi sistem risikonya rendah gitu. Kemudian kita bisa memandang dari kelayakan ekonomi, apakah itu apakah menguntungkan atau tidak kehadiran sistem absensi ini. Kita perlu melakukan investasi pengembangan sistem, tapi nanti membuat secara bertahun-tahun kemudian sistem menjadi lebih efektif, karyawan bisa lebih produktif. Nah, ini bisa diukur dan bisa dilihat sejauh mana kelayakan ekonominya. Bagaimana kelayakan organisasinya? Oh, ternyata sistem fingerprint dan sistem absen ini kelihatannya mudah digunakan. Ini juga align dengan atau searah atau satu jalur dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas
karyawan dan pada giliran untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Nah, jika itu terjadi, maka berarti ini secara analisis kelayakan organisasi menguntungkan. Kemudian ini functional requirement-nya ini terkait autentikasi user-nya. Apakah misalnya karyawan dan manajer bisa melakukan register, login, logout, atau pihak mana yang bisa melakukan apa saja gitu. Kemudian fitur pertama mencatat kehadiran karyawan. Karyawan bisa melakukan pengajuan cuti, bisa mengelola, dan kemudian pengelolaan cuti dilakukan oleh manajer, ya. Manajer apakah menyetujui atau menolak cutinya itu. Apakah kalau cuti biasanya kan nggak terkait pembayaran, tidak mengurangi pembayaran, jadi tidak terkait ke pihak finance gitu ya. Ini bisa ditambahkan functional requirement-nya dari sini. Kemudian non-functional requirement adalah dari sisi operasi, eh, bagaimana non-functional requirement-nya. Absensi bisa dilakukan kapan, security-nya bagaimana, kemudian nanti performanya bagaimana, misalnya persetujuan cuti bisa diberikan ke email karyawan. Secara cultural, misalnya menggunakan bahasa Indonesia atau bagaimana. Nah, itu adalah contoh-contoh non-functional requirement. Kalau yang ada di teori ini ada juga misalnya eh, sistemnya nanti ini bisa dijalankan dengan pada sistem apa? Sistem akan melakukan backup atau tidak ya, misalnya di sini juga diceritakan sistem akan melakukan backup atau tidak. Misalnya secara performance nanti proses absensi ini bisa berlangsung berapa lama. Oke, proses absensi berlangsung cepat. Bagaimana pelatihan kepada pengguna misalnya? Apakah perlu untuk melakukan eh, pelatihan sidik jari ini untuk sistem untuk mengenali sidik jari karyawan berapa lama, praktis atau tidak, gitu ya. Berarti kalau cepat berarti performanya bisa dihitung positif gitu ya. Kemudian saya akan menjelaskan contoh lain ya, misalnya untuk mengembangkan sistem perpustakaan digital. Itu untuk perpustakaan digital ini kan berarti prosesnya apa saja? Pertama, pendataan buku, buku yang datang. Kemudian yang kedua adalah misalnya selain pendataan buku yang datang, proses peminjaman buku. Bagaimana misalnya pinjam buku ingin diperpanjang, bagaimana cara memperpanjangnya. Terus misalnya bagaimana kalau ada denda, bagaimana cara mengembalikan bukunya. Nah, ini contoh-contoh proses bisnis yang ada. Anda bisa memikirkan mengenai bagaimana nanti analisis kelayakannya, kemudian analisis kelayakan teknis, analisis kelayakan ekonomi, analisis kelayakan teknis, ekonomi, analisis kelayakan organisasinya bagaimana. Non-functional sama functional requirement bagaimana nanti Anda bisa pelajari, nanti bisa didiskusikan melalui forum ya. Ataupun kalau Anda misalnya ada yang mau apa namanya, mendiskusikan, bisa nanti ada poin tambahan misalnya nanti kita akan umumkan kemudian. Nah, eh, jadi ini adalah eh, penjelasan saya kira untuk eh, materi mengenai contoh contoh apa namanya, contoh kasus untuk mahasiswa bisa memahami analisis kelayakan sistem dan juga requirement analisis yang terdiri dari non-functional dan functional requirement. Penjelasannya sudah selesai, saya kira saya akhiri dulu video yang kali ini. Terima kasih.